Jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gaya gesek. Anak-anak, gesekan akan terjadi jika terdapat dua buah benda yang saling bersentuhan dan kedua benda bergerak satu terhadap yang lain. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan arah gerak benda. Faktor yang mempengaruhi gaya gesek adalah yang pertama, kasar atau halusnya permukaan bidang yang bergesekan. Semakin kasar permukaan, maka akan semakin besar anak-anak gaya gesekannya. Dan sebaliknya, semakin halus permukaan, gaya geseknya akan semakin kecil. Yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal adalah reaksi dari gaya tekan. Gaya normal sebanding dengan gaya gesekan. Semakin besar gaya tekan normal, maka gaya gesekan juga akan semakin besar dan sebaliknya. Anak-anak, gaya normal ini arahnya adalah tegak lurus dengan arah permukaan bidang. Contoh gesekan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ketika kita menyalakan korek, kemudian gesekan antara bantalan rem dengan roda, sehingga ketika kita mengerem maka sepeda kita akan berhenti. Kemudian gesekan antara parasut dengan udara. Kemudian gesekan antara pensil dengan kertas. Gesekan antara ban dengan jalan. Kemudian jika kita mendorong pada lantai yang kasar, akan terasa lebih berat anak-anak karena ada gaya gesekan. Nah, dan adanya gaya gesekan antara mesin-mesin. Bisa mesin pada pabrik, bisa mesin pada sepeda motor, mobil gitu ya. Yang akan menyebabkan semakin aus mesin tersebut. Jenis gaya gesek itu ada dua anak-anak, yaitu gaya gesek statis yang bekerja pada saat benda diam dan gaya gesek kinetis yang bekerja saat benda tersebut bergerak. Ketika benda tepat akan bergerak, gaya geseknya adalah gaya gesek statis maksimum yang bernilai μs dikalikan n. Dan ketika benda bergerak, gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis atau μk dikalikan n. Baik, sekarang kita analisis satu demi satu anak-anak. Ketika benda diam di atas meja, maka gaya yang bekerja adalah W dan N. N adalah gaya normal tadi ya, W adalah berat benda. Kemudian benda ini kita tarik gaya dengan arah horizontal ke kanan dengan gaya F. Maka hasil resultan dari W dan N ini, F ini, di sini adalah letak N-nya. Ini adalah gaya gesek statis anak-anak. Mengapa gaya geseknya adalah gaya gesek statis? Benda akan diam jika F lebih kecil daripada Fs maksimum. Fs maksimum tadi bisa dihitung menggunakan μs dikalikan N tadi anak-anak ya. Karena diam, maka sigma F-nya sama dengan 0. Yang ke kanan adalah F, yang ke kiri adalah Fs. Maka F dikurangi Fs sama dengan 0. Sehingga nilai Fs itu sama dengan F, gaya gesek statisnya. Kemudian keadaan yang kedua anak-anak. Ini adalah W, sama kita beri F.
ke kanan arahnya. Ini adalah N-nya. Di sini adalah Fs maksimum. Mengapa Fs maksimum? Benda tepat akan bergerak jika F sama dengan Fs maksimum. Jadi jika besarnya F sama dengan Fs maksimum, maka benda tersebut tepat akan bergerak, anak-anak. Tepat akan bergerak itu belum bergerak, jadi sesaat sebelum bergerak, sehingga sigma F-nya tetap sama dengan 0. Maka F dikurangi Fs maksimum sama dengan 0, sehingga Fs maksimum pun nilainya sama dengan F. Keadaan yang ketiga, kita beri F sama ke kanan. Tetapi F-nya lebih besar daripada FK, anak-anak. Nah, F-nya maksudnya F-nya lebih besar daripada Fs maksimum. Ketika F lebih besar daripada Fs maksimum, maka benda tersebut akan bergerak. Nah, karena benda bergerak, maka sigma F-nya sama dengan M dikalikan A. Di sini gaya geseknya kita gunakan gaya gesek kinetis, anak-anak. Sehingga F dikurangi FK sama dengan M dikalikan A. Ini kita gunakan untuk mencari percepatan. Gitu ya, untuk mencari percepatan. Nah, FK-nya nilainya berapa? FK-nya nilainya adalah mu K dikalikan N. Oke, agar anak-anak lebih paham, sekarang kita masuk pada contoh soal. Benda bermassa 4 kg semula diam di atas lantai datar yang kasar. Jika koefisien gesekan statis dan kinetis adalah 0,5 dan 0,2, tentukan gaya gesekan antara lantai dan benda jika benda tersebut ditarik dengan gaya mendatar 10 Newton, 20 Newton, dan 30 Newton. Oke, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Masanya 4 kg, mu S-nya adalah 0,5, mu K-nya adalah 0,2. Yang ditanyakan adalah gaya gesek ketika gayanya adalah 10 Newton, 20 Newton, dan 30 Newton. Ini adalah gambarnya. Oke, di sini Bu Vista beri nama F saja karena nanti kita tidak tahu gaya gesek statis maksimum atau gaya gesek kinetis ya. Ada 3 jenis tadi. Yang pertama kita cek menggunakan gaya gesek statis maksimum dulu. Berapa Fs maksimumnya, anak-anak? 0,5 kali 40. Mengapa N-nya 40 Newton? Karena N itu ketika bendanya mendatar dan ketika bendanya berada pada bidang datar dan ditarik dengan gaya mendatar, maka N sama dengan W. Oke, sehingga Fs maksimumnya adalah 20 Newton. Ketika F-nya sama dengan 10 Newton, maka F lebih kecil daripada Fs maksimum. Akibatnya benda tersebut diam. Sigma F sama dengan 0, maka F dikurangi Fs sama dengan 0, sehingga Fs-nya sama dengan F 10 Newton. Jadi gaya geseknya adalah gaya gesek statis, nilainya adalah 10 Newton. Kemudian yang kedua, ketika F-nya adalah 20 Newton, maka F-nya 20 Newton, Fs maksimumnya juga 20 Newton, maka F sama dengan Fs maksimum. Benda dikatakan tepat akan bergerak. Ketika tepat akan bergerak, maka gaya geseknya adalah gaya gesek statis maksimum, yaitu 20 Newton. Yang ketiga, ketika F-nya 30 Newton, maka F lebih besar daripada Fs maksimum, sehingga benda dikatakan bergerak. Karena bergerak, maka gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis. Fk sama dengan mu K dikalikan N.
yaitu 8 Newton. Bagaimana anak-anak? Jelas ya? Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Ada sebuah benda yang terletak pada bidang miring yang kasar anak-anak. Nah, benda tersebut tepat akan bergerak. Kita diminta untuk mencari koefisien gesekan statisnya. Oke, kita kerjakan ya. Jadi ditanyakannya adalah mu s ya anak-anak, koefisien gesekan statis mu s. Nah, pertama kita akan menguraikan gayanya terlebih dahulu. Yang pertama adalah W-nya. W arahnya ke bawah. Kemudian nah, di sini ada 37 derajat, yang 37 di sebelah sini anak-anak. Sehingga di sini adalah W cos 37 derajat dan W sin 37 derajat. Ada N, arahnya adalah tegak lurus dengan bidang, permukaan bidang. Ini adalah N-nya. Kemudian karena benda ini jika bergeser adalah bergeser ke bawah, maka ada gaya gesek yang arahnya melawan dengan arah gerak benda, yaitu ke sini. Ini adalah Fs maksimum. Oke. Nah, pertama sekarang kita akan mengerjakan gaya tekan normalnya terlebih dahulu ya. Untuk mengerjakan N-nya terlebih dahulu. Jawab. Sigma F sama dengan 0. Mengapa sigma F sama dengan 0? Karena benda ini adalah tepat akan bergerak. Nah, tepat akan bergerak itu artinya benda tersebut belum bergerak ya. Nah, dan untuk mengerjakan N di sini karena bendanya juga diam ya, tidak bergerak ke atas maupun tidak bergerak ke bawah. Jadi kita tulis sigma F sama dengan 0, maka N dikurangi W cos 37 derajat sama dengan 0, maka N sama dengan W cos 37 derajat. Ini ya. Nah, kemudian untuk menghitung pada sebelah sini yang W sin 37 derajat dan Fs maksimumnya. Nah, kita tulis sigma F sama dengan 0 karena bendanya tepat akan bergerak. Jadi W sin 37 derajat dikurangi Fs maksimum sama dengan 0. Sehingga Fs maksimum sama dengan W sin 37 derajat. Nah, anak-anak ingat bahwa Fs maksimum persamaannya adalah mu s dikalikan dengan N. Kita masukkan di sini. Berarti mu s dikalikan N sama dengan W sin 37 derajat. N-nya kita masukkan. Jadi mu S dikalikan W cos 37 derajat sama dengan W sin 37 derajat. Ini yang kita coret. Maka mu S sama dengan sin 37 derajat per cos 37 derajat. Maka mu S sama dengan, anak-anak ingat bahwa sin per cos itu nilainya adalah tan theta. Berarti tan 37 derajat. Jawabannya adalah 3/4. Oke, mudah anak-anak ya. Oke anak-anak, di sini ada dua buah benda yang ditarik oleh gaya F mendatar 40 Newton. Nah, anak-anak, lantai yang digunakan untuk dua buah benda ini adalah lantainya mendatar dan kasar dengan mu k adalah 0,2. Mu k adalah koefisien gesekan kinetis. Kita diminta untuk mencari gaya tegangan talinya. Yang pertama harus kita kerjakan adalah menguraikan gaya. Selalu demikian anak-anak ya. Jadi kita gambar terlebih dahulu untuk WA dan WB-nya. Kemudian gaya tekan normalnya.
Ini adalah NA. Di sini adalah NB. Kemudian gaya tegangan talinya. Bolak-balik anak-anak. Nah, karena lantainya kasar, maka ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Karena benda ditarik ke kanan sehingga bendanya nanti akan bergeser ke kanan. Gaya geseknya berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Ini FKB, di sini adalah FKA. Gitu. Nah, kita diminta untuk menghitung gaya tegangan talinya T. Oke, sekarang kita putus terlebih dahulu untuk sistemnya. Sebenarnya langsung juga bisa anak-anak ya. Langsung bisa, langsung dari sistem bisa, tetapi nanti masanya adalah masa totalnya ya. Oke, kita jawab. Kita kerjakan untuk FKA dan FKB-nya terlebih dahulu ya. Jadi FKA sama dengan mu K dikalikan NA sama dengan mu K-nya adalah 0,2. Perhatikan anak-anak, NA itu sama dengan WA ya. NA sama dengan WA. Nah, WA-nya adalah 30. Berarti ini adalah 30. Jawabannya adalah 6 Newton. Kemudian untuk FKB sama dengan mu K dikalikan NB. 0,2 dikalikan NB-nya adalah sama dengan WB ya. Sama dengan WB. Jadi 20. Jawabannya adalah 4 Newton. Oke, kalau sudah, kita kerjakan untuk benda A. Benda A. Sigma FA sama dengan MA dikalikan dengan A. Yang ke kanan adalah T, yang ke kiri adalah FKA. Bendanya tadi bergeser ke kanan ya. Jadi yang ke kanan yang positif. Kita tulis jadi T dikurangi FKA sama dengan MA dikalikan dengan A. T-nya tadi adalah dicari, dikurangi FKA-nya adalah 6 sama dengan 3A. Jadi T sama dengan 6 ditambah 3A. Kita tinggal untuk benda A. Sekarang kita kerjakan untuk benda B. Benda B. Sigma FB sama dengan MB dikalikan dengan A. Sigma FB-nya berarti yang ke kanan adalah F, yang ke kiri adalah T, dan FKB sama dengan MB dikalikan dengan A. Jadi 40 dikurangi T-nya adalah 6 plus 3A min FKB-nya adalah 4 sama dengan MB-nya adalah 2. Ini 2A. Jadi ini 40 dikurangi 6 dikurangi 3A dikurangi 4 sama dengan 2A. Jadi 40 dikurangi 10 sama dengan 3A pindah ke kanan jadi 5A. 30 sama dengan 5A. A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi T-nya anak-anak sama dengan 6 ditambah 3A sama dengan 6 ditambah 3 dikalikan 6 ditambah 18. Jawabannya adalah 24 Newton. Oke, mudah anak-anak ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Anak-anak, di sini ada 2 buah benda, yang satu tergantung, yang satu berada pada meja yang kasar, anak-anak. Nah, jadi seperti contoh ketika hukum 2 Newton yang lantainya licin, tetapi kalau ini kasar, anak-anak. Bedanya adalah kalau yang kemarin tidak ada gaya gesek, yang sekarang ada gaya gesek. Oke, sekarang kita kerjakan mirip dengan yang lalu ya. Baik, kita uraikan terlebih dahulu. Gayanya di sini ada WB, di sini ada WA.
Oke, kemudian ada gaya tegangan talinya anak-anak. Ini T, di sini T. Kemudian ada gaya tekan normal pada A. Ini adalah NA. Kemudian ada gaya gesek. Gaya geseknya karena benda A bergeser ke kanan, maka gaya geseknya arahnya ke kiri. Ini adalah FKA. Nah, anak-anak perhatikan, benda B bergeser ke bawah, sedangkan benda A bergeser ke kanan. Oke, sekarang kita cari terlebih dahulu untuk FKA-nya ya. Nah, FKA-nya. Jawab ya. Kita diminta untuk mencari T nanti. Oke. Untuk FKA berarti sama dengan mu K dikalikan NA. Sama dengan mu K-nya adalah 0,1 dikalikan NA-nya adalah WA. Berarti 20. Sama dengan 2 Newton. Oke, sekarang kita masuk pada benda A. Jadi, untuk benda A, sigma FA sama dengan MA dikalikan A. Karena di benda A ini yang ada adalah T dan FKA, yang ke kanan adalah T, yang ke kiri adalah FKA, maka ditulis di sini T dikurangi FKA sama dengan MA dikalikan A. Jadi T dikurangi FKA-nya adalah 2 sama dengan MA-nya adalah 2 dikalikan A. Maka T sama dengan 2 ditambah 2A. Ini. Sekarang kita lanjutkan untuk sistem pada benda B. Benda B. Sigma FB sama dengan MB dikalikan dengan A. B bergeser ke bawah sehingga sigma FB diganti WB min T sama dengan MB dikalikan A. Ini ya anak-anak. WB min T, yang ke bawah WB, yang ke atas T. Jadi WB-nya adalah 30 dikurangi T-nya adalah 2 ditambah 2A, MB-nya adalah 3 dikalikan A. Jadi 30 dikurangi 2 dikurangi 2A sama dengan 3A, maka 28 sama dengan 5A, A sama dengan 5,6 meter per sekon kuadrat. Jadi T sama dengan 2 ditambah 2A sama dengan 2 ditambah 2 kali 5,6 sama dengan 2 ditambah 11,2 sama dengan 13,2 Newton. Ini anak-anak. Anak-anak apakah sudah paham tentang gaya gesekan? Oke, tentu saja aplikasinya tidak hanya sampai di sini anak-anak. Jadi bisa saja kalau bidang yang datar ini dibuat miring ya. Jadi nanti perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada berarti W-nya nanti harus diuraikan. Seperti contoh yang pertama. Ingat bahwa gaya gesek itu selalu arahnya selalu melawan dengan gerak benda. Jadi sifatnya adalah menghambat gerak benda. Gitu. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih anak-anak dan selamat belajar.